Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang peran kecerdasan IQ, EQ, SQ, AQ, CQ dalam belajar. Tujuannya, kalian dapat memahami tentang kecerdasan baik IQ, EQ, AQ, CQ, SQ, dan DQ, serta memanfaatkannya dalam meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik. Sebelumnya, tebak gambar dulu ya. Lihat ini, ada berapa pilar. Dan ini menghadap ke kiri atau ke kanan. Ternyata tergantung dari kalian melihat dari sisi mana. Kalau kalian lihat dari bawah, terlihat 3. Kalau dari atas bisa cuma 2 ya. Dan kalau ini tergantung juga. Kalau dari bawah menghadap ke kiri, kalau atas menghadap kanan. Ini lagi, yang kalian lihat gambar apa sih? Kalau dibalik 180 derajat, apa yang kamu temukan? Ternyata ada gambar kakek dan nenek ya, ini kakeknya. Dan ini ada bebek dan nelayan. Oke, setiap orang memiliki kecerdasan. Tidak ada orang yang bodoh. Setiap orang punya kecerdasan yang menonjol 1 atau 2 jenis dan siap untuk berprestasi. Sebelumnya kita tonton dulu ya. Fakta paling luar biasa tentang otak manusia. Cukup mengejutkan bahwa otak merupakan organ yang mengandung lemak paling besar, tersekitar 60% lemak, dan terdiri dari neuron-neuron yang berisi sekitar 100 miliar neuron yang dapat mengirimkan informasi pada kecepatan hingga 270 mil per jam, lebih cepat dari Hennessy Jet. Otak manusia tidak mempunyai reseptor rasa sakit, dan karena itu otak tidak merasakan sakit. Makanya ada dokter yang mengoperasi pasiennya tanpa dibius. Nah, ini meditasi. Meditasi itu kalau kita sebagai muslim seperti sholat ya. Meditasi itu terbukti menurunkan kecemasan, mempertajam daya ingat, dan mempunyai lebih banyak energi. Plastisitas otak. Banyak orang tidak menyadari bahwa otak sesungguhnya mengalami perubahan bentuk. Sama seperti otot yang tumbuh sesuai dengan aktivitas harian kita. Semakin sering kamu melakukan sesuatu, otak akan berubah. Sehingga memaksimalkannya untuk berjalan. Seperti melebarkan jalan. Jadi, yang disebut dengan bisa karena terbiasa. Oke, lanjut. IQ, kecerdasan intelektual. Menurut Howard Gardner, 1994 menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu kecerdasan linguistik, matematis logis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan natural. Ini sudah kita pelajari pada saat kelas 10 ya. EQ, kecerdasan emosional. Sebelumnya kita belajar dari kepiting. Suatu hari di sebuah pantai tampak seorang nelayan sedang menangkap kepiting. Terlihat bahwa nelayan tersebut sudah sangat lihai karena tidak perlu waktu lama untuk menangkap seekor kepiting tanpa umpan sekalipun. Nelayan tersebut menceritakan bahwa untuk menangkap kepiting, dia cukup membuatnya marah. Saat kepiting marah, maka dia akan menjepit kait untuk digunakan untuk menangkapnya. Semakin marah, semakin kencang jepitan kepiting pada kait yang dipergunakan untuk menangkapnya. Sifat kepiting yang pemarah, sifat marah telah membuatnya celaka. Kepiting yang marah akan berakhir di sebuah piring makan. Kisah kepiting yang mudah marah ini ibarat sifat manusia yang mudah marah. Saat marah, manusia cenderung tidak bisa berpikir jernih. Kemarahan telah menutup logikanya.
Manusia cenderung dikuasai gengsi dan emosi saat dikuasai amarah. Kisah ini mengingatkan kita agar kita jangan mudah terpancing emosi. Saat kita terpancing, sebenarnya kita sudah kalah. Makanya, jadikan kemarahan itu menjadi motivasi. Selanjutnya, Daniel Goleman mengembangkan EQ menjadi 5 kategori dengan poin-poin kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, keterampilan sosial. AKI, Adversity Quotient. AKI yaitu mengubah hambatan menjadi peluang. Paul G. Stoll adalah penemu teori AKI ini. Berdasarkan penelitian ada 3 tingkatan AKI pada manusia, yaitu tingkat quitters, campers, dan climbers. Quitters itu orang yang berhenti, berarti orang-orang yang sudah menyerah. Kalau campers, orang yang berkemah, artinya orang yang sedang mempersiapkan diri untuk berjuang kembali. Climbers berarti orang sedang terus berjuang dan berjuang. Kemudian ada CQ, apa itu? Creativity Quotient atau kecerdasan kreativitas. Guilford mendeskripsikan 5 ciri kreativitas. Yang pertama, kefasihan, kelancaran, keluasan, keaslian, penguraian, dan perumusan kembali. SQ, Spiritual Quotient. Spiritual Quotient itu yaitu tentang hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-cirinya memiliki prinsip dan visi yang kuat, memiliki kesatuan dalam keanekaragaman, memaknai setiap sisi kehidupan, mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Selanjutnya ada kecerdasan digital atau Digital Quotient. Digital Quotient adalah nilai kompetensi kognitif, teknis, mental, dan sosial untuk hidup aman, efektif, dan bertanggung jawab sebagai warga dunia digital. Ini ada tentang rekam jejak ya. Di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik Tina, apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau minum. Timmy siapa ya? Timmy, my adorable Timmy. Itu adalah rekam digital ya, memang kejam ya. Jadi kalian kalau mau ngepost apa aja tuh dipikir dulu. Jangan lupa adabnya itu dipakai di mana saja. Oke? Jadi
IQ bisa dilatih dengan cara belajar, ya banyak belajar. Kemudian kalian tanya ke guru atau teman kalau nggak bisa, atau coba sendiri sampai bisa. Kalau EQ, cara melatihnya dengan banyak sabar ya. Kalau CQ, cara melatihnya dengan cara semangat dan menata ruang dan sebagainya. Jadi temukanlah cara-cara efektif dan kreatif gitu. Kalau AQ, cara melatihnya gimana? Yaitu dengan pikiran positif ya, sehingga kalian jadi punya motivasi untuk lebih giat belajar. Kalau SQ, cara melatihnya dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar, terus ingat kepada Allah dan niatkan semuanya lillah. Kewajiban ibadahnya jangan sampai ditinggalkan. Oke? Tugas kalian adalah yang pertama, kalian analisis kecerdasan dominan yang kamu miliki apa sih kira-kira. Terus pendapat kamu gimana? Apakah kamu ini seorang yang, apakah jika seorang ingin sukses itu harus memiliki 6 kecerdasan, ke-6-6-nya IQ, EQ, AQ, CQ, SQ, dan DQ, atau hanya perlu satu saja? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar sini ya. Jangan lupa kalian like dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.